Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Ubuntu di VirtualBox. Di sini kami sudah membuat proyek Ubuntu Cloud Computing. Baik, kita mulai. Nah, sebelum instalnya pastikan teman-teman sudah menceklis Ubuntu teman-teman yang telah teman-teman download. Kemudian teman-teman mulai. Berhubung punya saya sudah dimulai, sudah kami checklist, langsung kita ke proses instalasi. Baik, kita mulainya. Nah, di sini ada pilihan untuk try Ubuntu dan install Ubuntu. Jadi perbedaan antara duanya yaitu jika try Ubuntu yaitu jika kita telah mengoprek isi atau mengedit isi Ubuntu-nya ketika kita restart atau matikan, kemudian kita menjalankan lagi, maka perubahan yang telah kita lakukan tidak tersimpan. Kalau untuk yang install Ubuntu, yaitu jika kita telah mengoprek isi atau mengedit isi Ubuntu-nya ketika kita restart atau matikan, kemudian kita nyalakan kembali, maka perubahan yang telah kita lakukan di dalam Ubuntu-nya telah tersimpan. Baik, kita pilih yang install Ubuntu. Kemudian untuk bahasa, kita pilih Inggris. Untuk keyboard, kita pilih yang default dari instalasi, yaitu bahasa Inggris. Kemudian continue. Untuk tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafli Afrizal. Oke, baiklah. Di sini selanjutnya yaitu adalah instalasi Ubuntu. Nah, di sini ada pilihan normal installation dan minimal installation. Nah, di sini ditujukan untuk aplikasi apa saja sih yang akan kita install pada saat kita melakukan instalasi Ubuntu. Nah, di sini yang atas itu normal instalasi itu termasuk dari web browser, utilities, office software, games, dan media players. Nah, kemudian untuk yang minimal installation itu hanyalah terinstall web browser dan basic utilities. Nah, jadi di sini sesuaikan dengan kebutuhan kalian jika menginginkan seperti office software, games, dan media players itu klik yang normal. Jika tidak, pilih minimal. Nah, kemudian untuk other options ini ada dua pilihan, yaitu download updates while installing Ubuntu, dan yang keduanya install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware and additional media formats. Nah, ini jika kita memerlukan third-party software untuk grafik dan Wi-Fi hardware itu kita bisa centang di bawahnya. Nah, jika tidak perlu kita bisa lanjut langsung continue aja. Klik continue. Nah, di sini ada lagi installation type. Nah, di sini ada keterangan this computer currently has not detected operating system. What would you like to do? Nah, di sini ada tiga pilihan. Ada dua pilihan yaitu yang pertama erase this and install Ubuntu. Dan yang kedua itu something else. You can create or resize partitions yourself or choose multiple partition for Ubuntu. Nah, jadi di sini dijelaskan oleh si Ubuntu ini bahwa kita bisa melakukan resize sesuai keinginan kita untuk yang something else. Nah, kemudian untuk yang erase this and install Ubuntu ini, jika kita klik
jika kita klik install now akan langsung menghapus semua program yang sebelumnya sudah ada. Nah, jadi kita klik yang something else. Klik something else, kemudian klik continue. Nah, jadi di sini merupakan pembagian partisi. Langsung saja klik new partition table. Continue. Nah, kemudian klik yang free space yang bawah. Klik. Nah, kemudian klik plus. Kemudian klik plus. Nah, jadi di sini kita bisa menentukan untuk size yang akan kita gunakan dalam satuan megabyte. Nah, jadi di sini tersedia 21.475 megabyte yang artinya sekitar 21 giga setengah yang kita miliki untuk free space-nya. Nah, jadi di sini sesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah, kemudian type for the new partition. Nah, ada primary dan logical. Nah, jadi primary ini biasanya digunakan untuk tempat menyimpan sistem operasi. Sedangkan yang logical biasanya digunakan sebagai tempat menyimpan file-file yang tidak perlu atau yang tidak terlalu kritis. Nah, jadi di sini kita pilih primary saja, kita hanya membutuhkan satu. Kemudian location for the new partitions. Nah, ini ada dua pilihan, beginning of the space dan end of the space. Kita pilih yang default saja. Nah, kemudian yang ada ext4 journaling file system. Nah, jadi ext ini merupakan kepanjangan dari extended. Nah, jadi di situ banyak file system yang bisa kita gunakan, tetapi kita gunakan ext4 karena yang 4 ini sudah yang paling baru, for extended. Nah, kemudian kita setting size-nya dulu, klik saja sekitar 20 giga, 20.000. Oke, klik yang mount point. Nah, jadi kita pilih root yang tanda slash. Kemudian kita klik OK. Nah, kemudian masih ada sisa free space yang itu. Klik lagi free space. Nah, kemudian klik plus lagi. Nah, jadi kemudian yang ini klik yang use as. Use as. Klik. Nah, klik yang swap area. Yang bawah sekali. Nah, swap area. Jadi swap area ini merupakan memori sementara dari si Linux. Kemudian klik OK. Oke, untuk pembagian partisi sudah selesai. Kemudian langsung saja klik install now. Write the change to disk. Klik saja langsung continue untuk memastikan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Reza Pahlevi. Baiklah, pada bagian ini adalah kita dipertanyakan kita tinggal di mana. Yang di sini kita mengatur untuk penanggalan dan waktu. Kita bisa mengklik daerah yang ada di peta ini dengan mudah. Misalnya kita mau klik daerah Afrika. Kita bisa melakukan langsung terpilih daerah general. Seperti ini kita mau memilih daerah WIP kan daerah sekitar Jakarta, jadi kita bisa memilih
daerah general yang ada di peta, sehingga kita bisa mendapatkan waktu yang sesuai dengan daerah kita. Setelah selesai dengan memilih tempat daerah, kita langsung aja continue. Nah, pada kali ini adalah kita dimintai tentang informasi data yang user yang akan kita gunakan. Kita bisa your name, menanyakan tentang nama kita. Kita bisa isi dengan Owen Cloud saja. Owen. Nah, ya, lalu selanjutnya your computer name, Owen VirtualBox itu adalah nama dari komputer kita untuk bisa berkomunikasi dengan perangkat lain. Jadi kalau kita terhubung perangkat lain, nama yang teridentifikasi adalah Owen VirtualBox. Lalu fix username, itu kita disuruh untuk memberi username untuk login. Kita bisa buat Owen Cloud, ya. Owen, atau lalu choose password. Kita disuruh untuk meminta memasukkan passwordnya. Kita bisa isi terserah dengan keinginan kalian. Sekarang cuma Owen Cloud. Lalu confirm your password, kita disuruh untuk memasukkan lagi passwordnya. Lalu kita bisa ada pilihan di sini, ada login automatically. Kalau kita contoh, kita bisa melakukan untuk login secara otomatis tanpa harus memasukkan password, atau kita bisa memilih di bawahnya require my password to login. Jadi kita perlu menginputkan password kita yang kita isi tadi kalau kita ingin menggunakan sistem operasi sini. Lalu setelah selesai, kita pilih saja continue. Nah, ini sudah sistem sedang melakukan instalasi. Kita perlu menunggu beberapa menit. Ini adalah tampilan seperti tips and tricks sedikit-sedikit tentang Ubuntu. Lalu kita tinggal tunggu saja. Baiklah, kalau instalasi yang telah dilakukan telah selesai, maka akan tampil tampilan ini. Installation is complete. Tinggal klik restart now saja. Klik. Lanjut yang tadi. Kita lepas. Lanjut aja. Iya. Oke. Enter. Setelah kita matikan mesinnya. Sudah ya.
Baiklah, ini adalah tampilan awal dari Ubuntu yang kita install tadi. Sekian dari kami, terima kasih.